Taking no chance. That's out. And they've done it. The Chinese pair are challenging. Halo Sobat Prima Plastindro. Pasti masih ingat ya pertandingan final Olimpiade pas Greysia Poli sama Apriani melawan pasangan dari China. Dan menegangkan sekali pada saat mereka menang. Wah, semua dari kita senang sekali di sini. Makanya tidak heran, Greysia Poli sama Apriani pada saat pulang ke Indonesia ada banyak sekali hadiah yang menanti mereka. Apa saja hadiahnya? Dan kenapa sih mereka bisa sampai meraih kemenangan seperti itu? Apa rahasia suksesnya? Kita akan bahas sama-sama dalam video kita kali ini. Medali emas yang pertama sangat luar biasa. Saya sulit berkata-kata, Pak. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif berikutnya dari kami. Kalau Anda sudah subscribe, terima kasih sudah terus mendukung channel ini. Prestasi Greysia Apriani memang sangat membanggakan. Mereka mencetak sejarah ganda putri Indonesia pertama yang meraih medali emas di Olimpiade. Dan juga meneruskan tradisi Indonesia untuk membawa pulang emas pada saat Olimpiade. Makanya tidak heran, banyak yang sangat excited waktu melihat mereka menang dan banyak yang pengen kasih hadiah ke mereka. Termasuk dari pihak pemerintah, juga termasuk dari pihak pengusaha. Ada daftar hadiah yang panjang sekali yang akan diberikan kepada mereka berdua. Apa saja hadiahnya? Kita cek satu-satu. Dari pemerintah, mereka dapat bonus 5M. Memang, pihak pemerintah juga memang sudah merencanakan bahwa mereka yang mendapatkan medali di Olimpiade, emas, perak, dan perunggu akan mendapat bonus hadiah uang dari pemerintah. Yang emas dapat 5M, yang perak dapat 2M, dan yang perunggu dapat 1M. Dan Greysia Apriani, mereka mendapatkan emas dan mereka dapat 5M dari pemerintah. Madu asli memiliki banyak kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan imunitas tubuh. Prima Plastindo bersama Madu Hutan Jambi mengadakan program hidup sehat mengajak sahabat dan rekan-rekan lainnya untuk mengkonsumsi madu lebah liar asli. Untuk mengikuti program hidup sehat ini dan cara memperoleh madu lebah liar asli, silakan cek di kontak bisnis atau Instagram Prima Plastindo. Ukurannya meraih prestasi itu tidak mudah. Perunggu atau perak saja sudah sulit, apalagi emas. Jadi bonusnya tidak akan lepas dari nilai 5 miliar itu. Bahkan biasanya diberikan sebelum keringat atlet kering, nggak menunggu lama-lama. Komentar dari Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto. Terlepas dari itu, ada banyak hadiah lain yang menanti mereka. Contohnya seperti dari Pak Sandiaga Uno, Menteri Kemenparekraf kita, yang mau memberikan wisata gratis ke 5 destinasi utama prioritas Indonesia termasuk Wakatobi juga. Selain itu juga ada dari Pak Joni G. Plate, Menkominfo kita yang akan memberikan bonus pribadi kepada mereka berdua. Belum lagi dari Wali Kota Tomohon, Weni Lumentut yang akan menghadiahkan sebidang tanah untuk Greysia Poli. Menang di partai final, medali emas harus direbut, hadiah sebidang tanah buat bangun rumah, ujarnya di Facebook. Selain itu, Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, itu juga akan memberikan rumah untuk Greysia Poli. Nah, tidak hanya untuk Greysia nih, untuk Aprianinya juga. Bupati Konawe dari Sulawesi Tenggara, Keri Saiful Konggoasa, juga akan memberikan sebidang tanah. Nggak tanah doang tapi, nggak kosongan, dikasih juga sapi 5 ekor. Kita berharap prestasi Apriani ini bisa menjadi motivasi bagi anak muda Indonesia, khususnya Konawe, ujarnya. Belum lagi mereka juga mendapatkan hadiah dari PT Pegadaian berupa 3 kg emas yang senilai 2,8 M. Itu baru dari pemerintah. Masih ada lagi sejumlah hadiah yang mereka terima dari pihak pengusaha. Contohnya seperti dari Agung Sedayu Group dan juga bekerjasama dengan PBSI yang memberikan mereka berdua rumah di PIK 2. Benar, di PIK 2. Hadiah itu dari Agung Sedayu Group. Nah, yang menyerahkan langsung dari pihak yang menyumbang melalui PBSI, ujar Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Belum lagi dari REI atau Real Estate Indonesia yang juga memberikan rumah di daerah asal masing-masing mereka. Untuk tipe, nanti kita masih akan membicarakan, tapi rumahnya tentu berlokasi di daerah masing-masing atlet. Tapi yang pasti akan kita kasih rumah.
Kemarin Zohri itu sudah kita kasih, bahkan rumahnya itu sudah full furnished. Kata Ketua Umum REI, Paulus Toto Lusida, rumah, tapi belum cukup, masih ada yang kasih apartemen juga, yaitu di B Residence di BSD. Dan yang memberikan adalah CEO dan founder MGM Group, Lukas Buntoro. B Residence Apartment ini posisinya ada di BSD City dan cukup dekat sama Aeon Mall sama juga ICE di BSD. Dan untuk menghargai jerih payahmu, selamat ya, ada hadiah untuk kamu, yaitu 3 unit apartemen B Residence buat ketiga kebanggaan Indonesia. At Grace Poli, at R. Apriani G, sama Coach at Enghian. Saya hanya perantara. Ujar Haryanto Arbi, pebulu tangkis senior jebolan PB Jarum. Rumah sudah, apartemen sudah, tapi tidak hanya itu, mereka berdua juga mendapatkan 500 juta. Dan yang ngasih adalah Crazy Rich Malang, yaitu Gilang Widya Permana alias Juragan 99, pemilik brand dari MS Glow Beauty. Tidak hanya dari itu, mereka juga dapat 500 juga lagi dari Grab Indonesia. Selain itu, mereka juga dapat iPhone 12 Pro Max dari Eka Seluler. Mereka dapat investasi ratusan juta dari iPod. Mereka juga dapat saham dari Ajaib Investasi. Mereka juga bahkan dikasih usaha. Oleh Arif Muhammad diberikan gerai bakso Aci Akang miliknya. Tidak hanya itu, mereka juga dikasih outlet es titik teh, free kopi gratis seumur hidup dari Filosofi Kopi, free burger seumur hidup dari Burger Bangor, kemudian free langganan produk digital Tempo Media, free perawatan gigi premium seumur hidup dari Rumah Sakit Gigi Mulut Yarsi, free produk LC Skin seumur hidup, free stay setahun di Bobo Box, free perawatan seumur hidup di semua klinik Dr. Richard, free boba seumur hidup dari The Boba Time, free makan 2 tahun di Warpopski, free makan 3 tahun di Lawless, free perawatan mani-pedi di Nehru Lab, dan free makan setahun di restoran-restoran Boga Group. Luar biasa banyak ya hadiah yang mereka terima, tapi memang cocok lah, pantas. Karena prestasi yang mereka raih itu juga luar biasa sulit untuk dicapai. Nah, kita pasti penasaran, apa sih sebenarnya rahasia kesuksesan mereka? Bagaimana perjalanan mereka sampai mereka bisa meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin? Kalau kita lihat dalam berbagai wawancara dan juga kisah hidup masing-masing dari Gracia Poli dan juga Apriani, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari kisah sukses mereka. Mereka berdua ini memiliki konsistensi dan disiplin yang tinggi. Gracia Poli sendiri sudah memulai karirnya di badminton ini sejak 2003 dan sudah fokus latihan konsisten di ganda putri dan juga ganda campuran. Dan pada akhirnya Gracia Poli bertemu dengan Apriani di tahun 2017 dan menjadi pasangan ganda putri semenjak itu. Mereka tidak pernah meninggalkan konsistensi dan disiplin mereka selama berlatih. Dan hasilnya kita bisa lihat sendiri. Sebelum mencapai medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, sudah banyak sederet prestasi yang mereka sudah berhasil raih. Antaranya French Open di 2017. Tidak lama setelah mereka berpasangan ini ya. Kemudian juga Thailand Open di 2018 dan juga 2020. India Open 2018 sampai 2019, Indonesia Masters 2020 kemarin, serta Spain Masters 2020. Mereka juga berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games 2019. Dengan sederet prestasi seperti itu, tidak heran kalau mereka sampai bisa menghasilkan emas di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Benar-benar buah dari konsistensi dan juga disiplin yang sangat tinggi di antara mereka. Selain konsistensi dan juga disiplin yang tinggi, mereka juga menunjukkan harmoni yang luar biasa baik di antara mereka. Kami seperti pasangan yang sudah menikah, kami melakukan semuanya bersama, bahkan ke toilet, tidur, dan ruang makan, di mana kami mengonsumsi makanan yang juga serupa. Kami harus saling mengingatkan agar berjalan dengan ritme yang selaras, satu pikiran, dan satu semangat, katanya Gracia Poli. Sebenarnya komentar yang sama dilontarkan juga sama pasangan ganda campuran asal Inggris yaitu Marcus Ellis dan Laurel Smith, yang sebenarnya juga memang adalah pasangan suami istri. Mereka mengatakan, itu sangat bagus karena kami jadi bisa saling mengerti apa yang sedang dipikirkan satu sama lain, menurut Marcus Ellis.
Ya tidak heran ya kalau kerjasama mereka berdua ini sangat bagus. Karena mereka berdua adalah suami istri, jadi mereka sangat harmonis di dalam dan juga di luar lapangan. Ini yang dicoba dituju oleh Greysia Polly sama Apriani. Dan hal ini sebenarnya bisa kita aplikasikan ya dalam bisnis juga. Sebenarnya dalam bisnis kita juga perlu menjaga hubungan yang harmonis antara kita sama pelanggan, kita sama customer, sama kita juga dengan supplier. Dengan begitu, dengan berjalan seritme, satu pikiran, satu semangat, wah, kita pasti akan bisa sukses sama-sama. Selain itu, mereka berdua juga sangat tidak mudah menyerah. Karena pasti ada banyak halangan, banyak upaya yang harus dikerahkan untuk mencapai emas di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Contohnya, Greysia Polly sendiri sebenarnya sudah memulai debutnya dari tahun 2003. Dan juga sudah bergonta-ganti pasangan, dan pada waktu menemukan pasangan yang cocok, pasangannya cedera. Dan dia tidak menemukan pasangan lagi yang pas sebelum dia ketemu sama Apriani di tahun 2017. Sebelum ketemu sama Apriani ini, bahkan Greysia Polly sudah berencana untuk pensiun karena dia tidak merasa memiliki pasangan yang cocok bermain bersama dia. Tapi dia tidak menyerah, pas sekali di tahun 2017 dia ketemu sama Apriani dan disitulah mereka mulai menjalin hubungan kerjasama yang baik dan mulai meraih banyak sekali prestasi. Apriani sendiri juga berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Kalau kita lihat kisah hidupnya, dia cerita raket pertama yang dimiliki itu adalah raket buatan ayahnya yang dia buat dari bahan kayu dan juga senar pancing. Tapi semangatnya yang luar biasa itu mengangkat Apriani sehingga dia bisa meraih prestasi seperti sekarang ini. Halangan seperti itu tidak membuatnya berhenti, tidak membuatnya menyerah, malah justru terus maju. Sehingga pada akhirnya dia ketemu sama Greysia di tahun 2017, mereka berdua menjadi pasangan yang sangat serasi sekali dan harmonis di lapangan sehingga mampu meraih banyak sekali prestasi. Selain itu tidak bisa dipungkiri, walaupun mereka banyak menang, pasti juga mereka ada banyak sekali kekalahan yang mereka harus tanggung. Dan kalau mereka menyerah hanya karena 1 atau 2 kali kalah, ya mereka tidak akan bisa sampai ke Tokyo 2020 kemarin. Tapi karena mereka terus berjuang menghadapi hal itu tidak membuat mereka down. Walaupun mereka kalah di 1 atau 2 pertandingan, mereka terus berusaha, akhirnya mereka bisa mendapatkan emas di Olimpiade kemarin. Bahkan halangan terakhir yang mereka harus hadapi itu adalah pada saat mereka harus dipulangkan secara paksa dari All England 2020 karena masalah PCR. Bayangkan kalau pada saat itu mereka menyerah saja dan habis itu udahlah nggak mau lagi main badminton, berkiprah di dunia badminton dan sebagainya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan emas yang mereka capai kemarin di Olimpiade Tokyo 2020. Jadi luar biasa ya. Jadi inilah sebenarnya rahasia dari kesuksesan mereka, rahasia dari keberhasilan mereka. Mereka punya konsistensi dan disiplin yang tinggi, mereka juga punya kerjasama yang harmonis, dan juga mereka tidak pernah mudah menyerah. 3 hal ini sebenarnya yang membuat mereka berhasil mendapatkan emas di Olimpiade kemarin. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo? Apa yang Sobat Prima Plasindo lihat menarik dari pasangan ganda putri Indonesia ini? Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari kami.